Halo, kembali lagi bersama aku Gunawan MK. Pada kesempatan kali ini aku ingin bercerita tentang diriku sendiri ya. Sebelum lanjut ke video-video yang lain, di sini aku akan menceritakan tentang perjalanan hidupku sendiri dari kecil sampai besar. Jadi tetap di sini teman-teman ya. Oke, lanjut. Aku berasal dari Lombok ya, Lombok Nusa Tenggara Barat, tepatnya di salah satu desa terpencil di Kabupaten Lombok Timur. Aku 3 bersaudara. Aku anak ketiga atau bisa dibilang anak bungsu ya. Singkat cerita, aku termasuk keluarga yang broken home karena dari kecil aku emang udah sangat jarang hidup bersama keluarga aku. Aku dititipkan di nenekku ya, mungkin nenek angkat mungkin kali ya. Oke, lanjut. Dari sana, dari perjalanan aku dari SD sampai SMK itu sudah sangat keras teman-teman ya. Jadi di sana pemikiran-pemikiran kita itu di push atau diajarkan gitu. Kita diajarkan untuk ya istilahnya tidak sama seperti teman-teman yang lain. Saat teman-teman kita pada masa SMK minta motor baru atau HP baru, aku tidak pernah buat dapat itu gitu. Jadi kayak keterbatasan sosial itu udah sangat-sangat kental, udah sangat-sangat biasa aku rasain. Jadi ya di sini aku akan menceritakan sebuah pengalaman-pengalaman yang mungkin menurutku penting kali ya, biar nanti untuk kedepan-depannya sinkron atau nyambung, biar di video ini semuanya lengkap gitu. Aku tidak bermaksud apa-apa, aku tidak bermaksud lebih, cuma aku cuma ingin bercerita di akun ini ya, karena mungkin menurutku tidak semua orang bisa aku percaya. Mungkin bahkan saudara atau keluarga sendiri itu kadang menurutku terlalu egois. Jadi di sini terserah, aku tidak meminta penonton atau apa. Yang penting hatiku plong untuk bercerita, untuk berkreasi seperti apa yang aku mau. Jadi pengalaman-pengalaman pentingnya itu ya mungkin dari awal ya, dari SD atau MI. Kebetulan aku di MI Madrasah Ibtidaiyah. Waktu SD aku masih hidup ya sama keluarga. Namun di sana tuh apa ya, sebagai seorang anak kecil udah kehidupan keluarga aku emang udah terlalu keras, terlalu egois, karena ya emang kalau ibu dan bapakku itu tidak sinkron, tidak pernah nyambung ya. Apa-apa yang tidak pernah menjadi masalah itu selalu menjadi masalah. Jadi di sana kita cuma bisa kayak nyimpen memori-memori itu, kita nggak tahu itu apa gitu. Ini orang tua lagi apa, kita nggak tahu. Yang bisa kita lakuin cuma yang mendengarkan atau melihat gitu, sampai nanti suatu saat kita tahu nih apa yang sedang terjadi, tapi nanti ya di episode berikutnya. Jadi waktu MI itu aku dikirim buat uh, apa ya, kayak diffuse masalah keagamaan, agama. Jadi di tempatku itu masalah agama itu sangat-sangat kental teman-teman. Jadi untuk masalah hadis, untuk masalah Al-Quran itu sangat didalemin, karena emang visi misi dari ibuku mungkin aku harus menjadi kayak ustadz gitu ya. Ya itu sih harapan mereka ya. Jadi lanjut cerita, waktu aku SMP, waktu aku SMP aku udah jauh kan, udah jauh dari orang tua. Nah, poin yang pertama, saat aku masih kecil, saat aku hitan, ibu bapakku nggak ada ya, nggak ada. Dan di kampungku kalau orang hitan tuh pasti dikasih kayak uh, uang gitu kan, uang dan itu aku tabung. Aku ingat 500.000 aku dapat tabung waktu aku hitan. Oke, lanjut waktu aku masuk SMP, aku nggak ada duit ya, aku nggak ada duit, tapi aku mau keluar dari desa itu biar aku bisa berkembang. Jadi aku keluar ke salah satu kota di Kabupaten Lombok Timur, dan aku bisa masuk ke salah satu SMP MTS lagi ya, namanya MTS Madrasah Sanawiyah, dengan biaya dari hitan aku tadi yang 500.000 itu. Dalam tanda kutip berarti, maksudku poin yang aku bisa dapat, mungkin orang tuaku bukannya nggak mampu kali ya, tapi kayak mereka tuh udah kayak mencari kesenangannya sendiri. Bukan aku maksudnya menjelekkan orang tuaku atau apa, tapi itu sinkron sama apa yang aku lihat. Buktinya mereka bukan ibu sih ya, mungkin lebih ke bapak. Buktinya dia kayak main cewek lah atau apa. Ini mohon maaf, bukan maksudnya untuk menjelekkan, tapi biar kita transparan saja gitu. Pas
aku SMP aku mulai ikut di banyak organisasi. Aku mulai aktif. Nah, di zaman-zaman SMP kan kita udah mulai aktif dalam berorganisasi. Apalagi di saat itu masa puber kita udah mulai naik ya. Aku pacaran sama ini itu cewek banyak. Tapi lama-lama aku mikir dong, apa sih manfaatnya aku pacaran sedangkan keluarga aku kayak gini. Jadi saat-saat itu mungkin itu baiknya Tuhan ya, mungkin Tuhan itu menolong kita lewat jalur yang gak pernah kita duga-duga. Aku sampai di waktu itu aku kenal sama salah satu cewek yang sangat-sangat berjasa mungkin dalam hidup aku, dan aku pacaran sama si cewek itu gitu. Tanpa sebenarnya aku nggak pernah suka ya. Mungkin di sini mungkin aku ngomong biar biar unek-unekku tersalurkan gitu. Tapi aku akuin si cewek itu sangat-sangat berjasa dalam hidup aku. Lanjut cerita, ketika aku sudah masuk SMK ya kalau orang kampung tuh kan mungkin alasannya sama lagi. Aku masuk SMK, kata bapakku tuh aku nggak ada duit, jadi kamu janganlah masuk SMK yang di tempat yang tinggi-tinggi gitu, yang terkenal gitu. Mending kamu masuk di sekolah-sekolah ecek-ecek aja gitu. Tapi aku nggak mau karena aku ingin ya belajar lah, karena emang keadaan keluarga aku kayak gini. Kalau aku nggak bisa membela diriku atau mencari jati diriku suatu saat, gimana dong nasib aku, ujung-ujungnya ke Malaysia atau ke Saudi gitu kan. Kita kan nggak tahu nasib orang itu berbeda-beda. Makanya aku masuk di salah satu SMK favorit di Lombok Timur, dan aku bisa masuk SMK itu karena digadain sawah sama bapakku, itu alasannya. Tapi ternyata itu buat nikah sama istri barunya gitu kan. Saat aku SMK aku sangat-sangat aktif di semua organisasi, salah satunya teater, Palang Merah Remaja, paduan suara. Bahkan syukur para guruku di sana tuh udah kayak ibu bapakku sendiri. Dan saat aku SMK aku masih pacaran sama cewek yang tadi aku kenal waktu SMP gitu kan. Apa-apa kebutuhanku tuh dikasih sama dia gitu. Sampai aku mikir, di mana nih jati diriku sebagai seorang laki-laki gitu kan. Jadi aku ngomong sama dia, kamu jangan terlalu ngasih aku semuanya, nanti aku nggak bisa buat ganti gitu. Tapi dia bilang, kamu jangan satuin antara rasa cintaku dan rasa peduliku gitu. Aku tahu keadaanmu kayak gimana, dan aku ingat kata-katanya, intinya biarin dah aku buat kamu suka sama aku dengan caraku sendiri. Jadi pas aku SMK aku aktif banget. Aku ingat satu momen yang paling penting saat aku kelas 2 SMK. Saat aku kelas 2 SMK, waktu itu ada kelulusan kakak kelas 3. Otomatis para wali murid dari kakak kelas 3 itu kan diundang tuh, dan aku di sana termasuk sebagai panitia. Jadi panitia juga wali muridnya kadang diundang juga. Tapi aku dari kelas 1 sampai kelas 3 itu nggak pernah ada ikut campur wali murid. Jadi untuk ngurus masuk SMK sampai tamat pun aku nggak pernah. Aku pribadi solo squad mungkin ya. Padahal di SMK itu termasuk murid-muridnya rata-rata murid titipan biar bisa masuk di sana. Tapi syukurnya aku nggak pernah pakai orang dalam. Jadi lanjut, waktu acara perpisahan ke kelas 3 itu di sana yang poinnya itu aku ikut di tiga kegiatan dalam satu acara itu. Yang pertama aku jadi MC, yang kedua aku ikut paduan suara, dan yang ketiga aku ikut teater. Jadi momen-momennya itu waktu malam hari kita lagi latihan di satu tempat ya, tepatnya di aula ya. Di aula itu anak teater latihan, otomatis kan aku harus ikut tuh di latihan anak teater. Dan di sebelahnya itu ada anak paduan suara, aku ikut juga kan. Nah di sebelahnya itu MC, aku jadi MC. Jadi ketiga pembina aku ini sempat berantem karena aku kayak istilahnya diperebutkan gitu. Di mana aku gitu?
apakah di MC, apakah di paduan suara, apakah di teater, sedangkan itu latihannya bersamaan gitu. Di satu sisi aku mikir ya Tuhan gitu, mungkin orang tuaku berpikir yang ya udahlah, Gunawan itu kalau udah sekolah di sana aja, mungkin nggak pernah berpikir kalau emang Gunawan itu bisa seaktif ini. Tapi aku ya mungkin simpan dalam hati aja, mungkin inilah gunanya akun ini ya, untuk ya mungkin mengeluarkan unek-unek atau keluh kesah. Ya mohon maaf jika ada kesalahan atau mungkin mengganggu atau apa ya, kayak teman-teman merasa tersinggung. Kita lanjut. Jadi di sana aku harus bisa membagi waktu untuk latihan itu. Di teater aku ikut, di paduan suara aku ikut, di MC juga aku ikut latihan. Nah lanjut ke hari besoknya, waktu kita udah acara itu, otomatis kan di halaman sekolahku tuh udah rame banget orangnya nih, baik dari para murid, wali murid, dan para tamu-tamu undangan. Aku masuk nih, aku naik ke panggung, oke, kayak MC biasanya. Aku sapa para tamu undangan, aku sapa para wali murid dan teman-teman semua. Selesai itu gregetnya itu waktu aku manggil anak paduan suara nih. Oke, acara selanjutnya kita sambut penampilan dari paduan suara bla 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 gitu. Otomatis kan aku turun tuh, udah langsung ganti baju, langsung nanya. Berikutnya kita sambut penampilan dari teater Pelangi gitu. Nama teaterku kebetulan teater Pelangi. Aku turun ganti baju lagi tuh kayak apa ya, kayak greget gitu ya, tapi kayak enak gitu loh. Cuma aku mikir ya, menurutku aku punya potensi dalam diri aku sendiri, tapi nggak pernah aku gali, atau mungkin nggak pernah aku dapat dukungan dari orang-orang sekitarku. Jadi ya udahlah, mungkin aku harus mencari di jalanku sendiri, aku pikir kayak gitu. Jadi lanjut, ketika aku udah mulai tamat SMK, itu posisinya saat aku SMK, keluarga aku udah nggak ada di Lombok, nggak ada di sini. Jadi aku dititip sama orang lah bahasanya, atau biasa aku nenek tapi nenek jauh lah. Jadi waktu aku udah masuk kelas 3 SMK, aku udah mulai berpikir, masa selamanya aku harus kayak gini. Apalagi poinnya tuh ya namanya juga laki-laki normal ya, aku tuh nggak pernah sama sekali hidup atau bareng sama orang yang pernah orang yang aku sayang, termasuk dalam urusan ya percintaan lah gitu. Aku pernah suka sama cewek, sayang sama cewek, tapi nggak pernah bisa hidup bareng sama dia, karena mungkin aku udah terlalu pandai mengorbankan diri aku sendiri. Yang ada di pikiranku cuma masa depanku. Jadi aku yakin biarpun belum ada titik terang dalam masa depanku, cuma aku mikir ya mungkin Tuhan sudah merencanakan yang terbaik buat aku. Jadi waktu kelas 3 SMK aku mikir ya udah, gak selamanya aku harus kayak gini, aku harus pergi dari tempat ini. Nah itu udah awal mula kenapa aku berada di Pulau Bali. Aku mutusin buat ke Bali dengan alasan ke keluarga aku buat kuliah, tapi sebenarnya aku kerja itu biar aku jauh sama cewek ini, karena mungkin aku nggak bisa terus-terusan kayak gitu ya. Poinnya itu di satu sisi mungkin aku bisa dibilang apa ya, kayak takdir aku sebagai cowok itu nggak ada. Tapi coba kalau kita mikir panjang, mikir jauh, kalau kita mikir pendek atau lihat dari pucuknya doang, mungkin orang-orang bakalan ngejat aku bahwa aku tuh orang-orang atau laki-laki brengsek. Cuma kalau aku mikirin diriku sendiri, aku sendiri yang tahu gimana perjalananku dari awal sampai di titik itu. Jadi emang itu satu-satunya keputusan yang paling tepat mungkin ya, karena emang aku rasain aku sekolah di SMK itu sangat-sangat luar biasa. Antara untuk relasi, untuk ilmu sosialnya, aku dapat semuanya. Karena emang aku itu orang kampung. Bahkan di SMK itu aku ada teman SMP aku yang sekolah di sana.
mungkin mungkin dia itu nggak pernah berpikir kalau aku bisa seperti itu, bisa seaktif itu, bisa seakrab itu sama guru-guru, bisa seenak itu. Bahkan SMK itu sangat-sangat ketat, sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat sekolah populer lah kayak gitu ya. Jadi poin dari sesi ini, aku bagi menjadi 2 sesi ya mungkin. Ini adalah sesi pertama, dan jadi nanti aku bakalan lanjut di sesi kedua. Namun poin di sesi pertama ini adalah sebuah perjalanan hidup dari seorang bocah kampung ya, yang mungkin mencari jati dirinya sendiri dengan caranya sendiri. Dan mungkin di luar, mungkin waktu-waktu itu aku mungkin ngejudge sebagai laki-laki brengsek atau laki-laki yang gak benar. Tapi jauh dari dalam hatiku sendiri, aku tidak pernah menginginkan keadaan seperti itu. Namun ya emang harus jalan itu yang aku harus ambil. Ya dari perjalanan ini ya aku tetap bersyukur dengan apa yang dikasih Tuhan, karena emang Tuhan adalah maha sebaik-baik perencana. Oke, nanti kita lanjut di sesi kedua ya, tepatnya kehidupan warawiri atau kehidupan tentang dunia Bali, tentang karyawan atau hal-hal yang sangat menarik yang emang harus kita perbincangkan. Oke, see you.